Halo semuanya, udah lama banget nggak bikin video. Kayak udah 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, udah lupa. Pokoknya udah lama banget di maksudnya bikin video untuk aku nggak di channel YouTubeku sendiri gitu. Nah, di video kali ini aku bakal sedikit nge, kita bakal ngebahas terkait salah satu soal di buku workbook, 2 soal sih, yaitu adalah soal-soal di bab 5, yaitu kasus nomor 5 sama kasus nomor 6. Nah, di sini aku ngambil dari bukunya Pak Agung, yang kebetulan ini sebenarnya juga jadi tugas kelasku. Gitu. Nah, jadi oke, sebelum kita mulai belajar dan nonton video ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa supaya apa yang kita tonton dan apa yang kita pelajari hari ini supaya bisa masuk, supaya bisa tertanam, supaya bisa nancep, pokoknya supaya kita paham lah materinya, terus kita makin terbiasa, makin cepat juga untuk kerjain soal, dan juga berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita dan ujian kita nanti lancar. Pokoknya ya kayak gitulah. Jadi eh, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan? Oke, langsung aja supaya videonya nggak lama. Kita mulai dari soal nomor 5, kita baca soalnya dulu. Sebenarnya nomor 5 sama nomor 6 ini soalnya sama sih, cuma pakai metode yang berbeda gitu. Nah, jadi Masuki, kita baca. Pada 1 Januari 2018, P mengakuisisi 90% saham beredar S dengan harga 630.000. Kelebihan pembayaran terhadap nilai buku aset neto S dialokasikan kepada persediaan yang mana persediaan itu under value 30% dan dia terjual akhir tahun, maksudnya akhir tahunnya 2018. Terus bangunannya under value 30%, dialokasikan itu sebesar 30% gitu dengan masa manfaat. Sisanya itu adalah 10 tahun dan sisanya dialokasikan ke goodwill. Informasi yang dapat digunakan dalam menyusun laporan konsolidasian adalah A, yang pertama, P itu menjual tanah ke S pada 1 Maret 2018 dengan harga 75.000 dan harga beli tanah tersebut adalah 60.000. B, S menjual peralatan kepada P pada 1 September 2018 dengan harga 45.000 dan diharapkan masih bermanfaat 3 tahun lagi. Peralatan tersebut dibeli dengan harga 60.000 dan telah disusutkan sebanyak 21.000. Dari informasi di atas, Anda diminta untuk melengkapi worksheet 5 terlampir dengan menggunakan metode biaya. Sertakan perhitungan dan eliminasinya. Jadi untuk uh, worksheet-nya sebenarnya udah usalin kayak gini, ya kayak gitu. Jadi yang utama-tamain adalah yang kewarna-warnain. Oke, Oke, jadi 1 Januari 2018, terus kepemilikannya itu 90%, metode, kita diminta membuatnya itu pakai metode biaya atau cost method. Nah, pertama kita masukin investment cost-nya itu berapa? Investment cost-nya itu 630.000. Terus kita cari implied value-nya berapa? Jadi 630 dibagi sama kepemilikannya itu adalah 90%. Nah, habis itu kita cari book value net asset dari CS. Jadi karena ini awal tahun, terus worksheet-nya juga ternyata 31 Desember 2018, terus nggak ada keterangan kalau dia tuh, pokoknya nggak ada keterangan lain, pokoknya jadi artinya kita asumsikan aja kalau SCU-nya masih sama, terus RE-nya masih sama, gitu. Nah, terus jadi kan kita masukin tuh karena nggak ada keterangan kalau ternyata dia nambah saham beredarnya atau apa gitu nggak ada, jadi kita langsung ambil dari worksheet-nya aja. Jadi SCU-nya itu share capital ordinary di worksheet itu adalah 300 dan RE-nya adalah 200. RE begin-nya adalah 200. Jadi totalnya book value net asset adalah 500. Jadi kita dapat excess value itulah sebesar 200.000 gitu. Dari 700 kurang 500. Nah, terus kita alokasiin excess value-nya itu. Jadi, tadi kan dikasih tahu alokasinya itu ada kepada inventory atau persediaan sama building, sisanya ke goodwill. Nah, inventory-nya itu kan dibilang under tuh, terus dialokasikan sebesar 30%. Jadinya, alokasi excess value untuk inventory adalah 30% dikali sama 200.000. Dapatlah 60.000. Terus untuk
building juga dibilang under value 30%, jadi nilainya sama. Gitu. Nah, sisanya dimasukin ke goodwill, jadi tinggal 200 kurang 60 dikurang 60 lagi. Itu dapatlah ternyata goodwill-nya itu adalah 80.000. Nah, dikasih tahu kalau inventory itu terjual di akhir tahun semuanya dan building itu masih memiliki masa manfaat 10 tahun. Jadinya, amortisasi per tahunnya itu adalah kan, karena di sini nggak amortisasi per tahun kan tinggal dibagi aja sama masa manfaatnya. Tinggal 60.000 dibagi 10 sama dengan 6.000 per tahunnya, gitu. Habis itu, kan keterangan yang A, si P menjual tanah ke land pada 1 Maret 2018 itu berarti kan kalau P jual ke S kan downstream. Kalau aku tipenya yang tulis aja gitu semua infonya. Ini downstream pun aku tulis gitu karena nanti bakal lebih bantu sih di sini supaya nggak lupa. Nah, terus harganya 75, kos tanahnya itu adalah 60, berarti kan ada margin 15.000 tuh. Nah, terus untuk info keterangan yang B itu kan S ngejual peralatan ke P pada 1 September 2018, berarti itu termasuk upstream. Nah, terus harga equipment-nya itu ketika dijual tuh 45.000. Cost-nya itu sebenarnya 60 tapi akumulasi depresiasinya 21. Berarti kan book value-nya itu adalah 39. Book value kan 39. Nah, jadinya dapatlah margin-nya itu adalah 45 dikurang sama 39. Dapatlah 6.000. Nah, terus dibilang masa manfaat equipment-nya itu sisa 3 tahun. Berarti pokoknya ini dicatat aja sebagai rilis per tahunnya itu adalah 6.000 dibagi 3 dapatlah 2.000 gitu. Nah, habis itu kita masuk ke perhitungan income from S pada tahun 2018. Nah, di sini sebenarnya kita ngambil eh, nilai net income itu adalah dari worksheet-nya. Sebenarnya kan di bagian itu kan ini tuh di bagian itu sebenarnya kosong. Kosong, terus ini juga kosong, mana lagi kosong ya? Ini kosong, terus ini juga kosong. Nah, jadinya kan mau nggak mau kita tuh sebenarnya harus melengkapin si worksheet-nya dulu. Kalau misalnya kita nggak isi ini, berarti kan net income itu nggak bakal sebesar 151 nih kita masukin. Nah, pertama, ini kan udah given dari soal, terus gain on sale of land, itu kan sebenarnya kita, ini tuh kan dari jurnal umumnya yang dibuat sama si P dan juga S. Jadi kita masuk dulu ke jurnal umumnya. Jadi jurnal umum yang dibuat si P ketika ada penjualan tanah, itu kan ada, tadi kan dia mencatat cash masuk 75 pada land dan gain. Landnya 60 berarti gainnya 15. Sedangkan si S, dia kan mencatat land pada cash sebesar 75.000. Habis itu ada penjualan equipment, transaksi terkait penjualan equipment. Nah, kan ini equipment itu kan yang jual si S. Berarti kan si P ketika dia nerima asetnya, dia kan bakal menjurnal equipment pada cash sebesar sebesar harga belinya berapa. Kan 45.000. Terus, karena dia udah memiliki asetnya dan itu pembelian di 1 Januari, berarti kan di akhir tahun, 31 Desember, dia kan mengakui depresiasinya nih, karena dia yang udah punya asetnya dan dia yang menggunakan. Gitu, makanya dia depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar berapa, dia kan mencatatnya itu si asetnya kan 45.000, berarti tinggal dibagi 3, dapatlah depresiasi per tahun yang diakui sama si P adalah 15.000. Nah, sedangkan si S ketika dia ngejual asetnya itu, dia kan menerima uang, menerima cash. Jadi jurnal tuh kayak gini, cash 45.000, terus akumulasi depresiasi ditutup 21, equipment ditutup 60.000, dan ada gain sebesar 6.000. Nah, habis itu, kan udah tuh, oh berarti ini jurnal umumnya, karena ternyata di sini tuh nggak di-input, berarti kan kita masukin sendiri tuh gain on sale-nya tuh adalah 15.000, dan gain on sale of equipment itu adalah 6.000, gitu. Nanti ditotalin income-nya berapa, terus dikurangi sama sama expense-nya, dapatlah net income CS itu adalah sebesar 151.000. Dimasukin totalnya 151.000, baru dialokasiin secara proporsional baik ke induk dan juga ke anak gitu. Nah, si induk dapat 90% dan si anak dapat sisanya, selisihnya gitu. Nah, jadi induk dapat 135.000 nih, 135.900 dan ini adalah 15.100 gitu. Nah, terus ada amortisasi. Nah, karena inventornya terjual di akhir tahun yaitu di 2018, berarti kan dia masuk ke perhitungan income di 2018. Makanya
di sini ketika bikin amortisasi, si inventory itu dimasukin juga. Nah, karena inventory-nya under, berarti kan dia tuh mengurangi income. Makanya di sini ketika masukin tuh, dia tuh bernilai negatif gitu. Makanya di sini minus 60.000, terus dialokasiin secara proporsional ke induk dan juga NCI. Nah, terus ada amortisasi terkait building juga. Nah, buildingnya kan under, berarti kan sama juga dia depresiasinya harus ditambah nih supaya depresiasinya harus ditambah karena dia itu mengurangi income gitu karena dia under value. Nah, selanjutnya ada perhitungan income dari komponen unrealized profit downstream dari land. Nih, kan dia ketika land itu dijual itu kan sebenarnya karena antara anak dan perusahaan antara anak dan induk itu kan sebenarnya nggak boleh diakui tuh transaksinya, jadi gennya juga nggak boleh diakui gitu. Makanya ini kan ketika si P kan udah ngejurnal gen, padahal kan sebenarnya gen itu nggak boleh ada. Dia itu bisa ada ketika si land ini emang udah dijual ke pihak ketiga gitu. Nah, sedangkan ini kan nggak ada keterangan kalau land itu udah dijual. Berarti gennya itu nggak boleh diakui nanti eh, di apa namanya dia konsolidasi. Nah, makanya di sini unrealized profit downstream atas land, makanya dia karena unrealized itu kan dia unrealized gain itu kan mengurangi income-nya. Makanya dia tandanya minus gitu. Makanya totalnya dia itu minus 15.000. Nah, karena dia downstream, berarti kan kalau downstream yang punya keuntungan, kalaupun itu terjual atau nggak terjual, yang punya keuntungannya itu kan si P. Makanya CS. Makanya NC itu nggak punya andil apapun atas keuntungan atau unrealized itu gitu. Makanya 100% dialokasiin ke Indo gitu. Nah, terus ada juga terkait penjualan equipment tadi. Berarti kan unrealized profit upstream atas equipment. Nah, karena dia upstream, berarti kan bukan. Berarti kan keuntungannya itu kan sebenarnya punyanya si S. Nah, berarti kalau emang punyanya si S, berarti nanti si NCI dapat bagiannya gitu. Dan si induk hanya berhak mengakui sebesar persentase kepemilikannya dia aja gitu. Nah, karena bersifat unreleased, makanya dia mengurangi income, makanya di sini negatif. Nah, itu jadinya minus 6.000 terus diproporsiin sesuai persentase kepemilikannya. Dialokasikan proporsional gitu maksudnya. Nah, jadi si induk dapat 90% dari 6.000, dapatlah 5.400. Dan si MCI dapat 10% dari 6.000, yaitu 600. Nah, terus selanjutnya ada, nah dia kan dibelinya dia kan dibelinya 1 September. Berarti kan udah ada jarak tuh dari September ke Desember. Itu adalah 4 bulan kan, September, Oktober, November, Desember. Nah, asetnya itu tuh udah digunain tuh 4 bulan. Berarti kan dia udah berhak kan mengakui realisasinya gitu. Jadi kan kalau depreciable asset itu realisasinya entah dia karena terjual ke pihak ketiga atau karena penggunaan dari si pembeli itu sendiri, entah pembelinya itu si induk ataupun si anak gitu. Nah, makanya tiap tahun jadi 31 Desember dia kan udah berhak tuh mengakui rilisnya berapa. Nah, kan kita tahu kalau rilis 1 tahun full 12 bulan itu kan 2.000. Nah, tapi karena di tahun pertama dia itu kan belinya di 1 September 2018. Berarti untuk tahun pertama dia kan nggak digunain full 1 tahun. Makanya di sini untuk rilisnya, berarti kan ini rilis gain ya, makanya dia menambah income gitu. Nah, jadinya kan tinggal 2.000 dikali sama 4/12, yaitu dari 1 September sampai 31 Desember 2018. Gitu, dapatlah 667. Nah, itu juga dialokasiin secara proporsional ke induk dan juga NCI. Gitu. Nah, terus tinggal ditotalin aja, dapatlah segini income from S-nya si induk adalah 56.700. Nah, ini untuk perhitungan income-nya. Jadi ada dividen S itu totalnya kan kita tahu, kita dapat dari dari worksheet, itu adalah dividen yang dibayar sama si S, itu kan sebesar 100.000. Berarti yang berhak diakui sama si induk adalah cuma 90%-nya aja, yaitu 90.000, dan sisanya ke NCI. Gitu. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke jurnal eliminasinya untuk pembuatan kertas kerja konsolidasi. Nah, yang pertama,
jurnal eliminasi ketika kita bikin keras kerja konsolidasi, itu yang pertama kita bikin jurnal eliminasi terkait investment in S Begin dan juga equity S Begin. Nah, jadi kan kemarin waktu beli itu kan kita jurnalnya investment in S pada SCO, RE, dan juga aset yang kita keluarin, misalnya kita bayar pakai cash. Nah, sekarang kita balik dulu tuh. Jadinya SCO 300, ini yang begin ya, terus RE-nya 200, terus kita masukin investment in S-nya berapa, tadi investment cost-nya kan 630. Nah, masukin, terus kita masukin juga nilai dari NCI equity begin. Nah, karena ini kan nilainya 100%, sedangkan ini cuma 90%, jadi masukin si NCI juga. Dapatnya bisa dari 630 dibagi persentase kepemilikannya si jadi kan 100%-nya tuh dapat. Nah, terus untuk dapat si NCI kan tinggal dikali 10%-nya aja, gitu. Nah, unamortized cost-nya itu, unamortized excess-nya itu bisa tinggal cari selisihnya atau bisa langsung masukin dari nilai excess value-nya aja, gitu. Jadi ini sama ini tuh sebenarnya cara nyarinya tuh bisa ditukar gitu. Nah, selanjutnya kita bikin jurnal terkait unamortized excess-nya. Nah, ini kan tadi kan unamortized excess-nya itu kan dialokasiin tuh ke masing-masing yang ada selisih antara fair value dan book value dari aset yang kita dapatkan. Nah, ketika kita membeli suatu perusahaan gitu. Nah, tadi kan ada inventory yang udah kita hitung, itu nilainya 60.000 ini, terus building 60.000, dan goodwill adalah 80.000. Nah, karena dia under, makanya dia di debit gitu. Nah, terus pada apa? Pada unamortized excess gitu sebesar 200.000. Nah, selanjutnya kita bikin jurnal amortisasi excess value terkait sama inventory. Nah, tadi kan inventory-nya itu undervalued inventory, dan ini undervalued building. Nah, terus ini kan undervalued inventory. Nah, karena dia terjual di 2018, jadi kita bikin jurnalnya. Nah, karena dia under value, itu kan berarti kan expense-nya itu terlalu kecil. Makanya kita di sini tambah expense-nya, yaitu adalah COGS pada inventory. Sebesar berapa tadi? 60.000. Gitu. Nah, terus amortisasi excess value terkait sama building-nya. Nah, building-nya kan juga sama under value. Jadi building-nya itu di sisi kredit dan kita menambah expense-nya. Nah, kalau building itu kan oh iya, building kan bisa pakai depreciation expense, bisa pakai OPEX, karena biasanya kalau kemarin tuh kayaknya nggak ada depreciation expense di bagian keras kerja konsolidasi, jadi kebiasaan pakai OPEX. Nah, jadi bisa pakai depreciation expense, bisa pakai OPEX juga. Nah, jadi jurnalnya kayak gini, sebesar berapa sih yang diakui tiap tahunnya. Nah, ini kan karena sebenarnya kita kan bikin keras kerja konsolidasi untuk 2018, itu 1 tahun aja. Makanya yang dimasukin adalah berapa sih amortisasi per tahunnya gitu, makanya 6.000. Nah, lanjut ini ke eliminasi dividen income dan dividen S. Nah, kalau kemarin ketika kita pakai cost method, ketika kita nerima dividen kan jurnalnya itu adalah cash pada dividen income. Nah, sekarang tinggal dibalik jadi dividen income pada dividen S senilai 90.000, kepemilikannya si P. Terus lanjut ke jurnal eliminasi terkait sama unrealized profit downstream-nya si Len yang 2018. Nah, berarti kan kita tinggal balik tuh jurnalnya, makanya dia di jurnal, karena dia gain, itu jurnal eliminasi untuk tahun pertama, itu adalah gain on sale of land pada land sebesar marginnya berapa, selisihnya berapa, 15.000. Kenapa? Karena sebenarnya jurnal eliminasi ini itu kan nggak mempengaruhi jurnal aslinya ya, neraca aslinya. Nah, jadi mau sampai kapanpun itu kan berarti kan mau sampai kapanpun asetnya itu kan tetap dicatat over value. Kan seharusnya dia dicatat cuma 60, tapi akhirnya CS tapi akhirnya CS itu kan mencatat 75.000. Berarti kan mau sampai kapan pun dicatatnya kan over value. Makanya di keras kerja konsolidasi ya kita setiap tahunnya bakal mengkredit si land supaya nanti pas kertas di consolidated statement itu dia nilai asetnya itu sesuai sama yang seharusnya berapa dilaporkan kayak gitu. Nah, makanya dia di sini gain on sale of land pada land sebesar 15.000
gitu. Nah, terus kita lanjut ke unreleased profit upstream equipment, terkait sama equipment. Nah, sama juga halnya kayak si lain tadi, ini kan equipment-nya itu dilaporkan over value. Nah, makanya di sini kita mengkredit si equipment-nya juga. Dan untuk jurnal eliminasi tahun pertama, ya kita masukin dia ke akun gain on sale of equipment. Sebesar berapa? Sebesar tadi totalnya berapa sih? Total marginnya yang seharusnya nggak boleh diakui, itu 6.000. Nah, terus kita lanjut ke jurnal realisasi profit upstream equipment. Karena kayak udah aku jelasin tadi, ini kenapa dapat 2.000, karena tiap tahunnya dia udah boleh mengakui realisasinya. Gitu. Nah, karena dia asetnya ini over value, berarti nanti kan depresiasi expense-nya itu juga over value tuh. Padahal seharusnya cuma diakui sebesar berapa nih? 39.000 dibagi 3, iya kan? Padahal diakui harusnya cuma balik. Kalau si kalau si bener 13.000, si S pemilik awalnya dia kan harusnya cuma mencatat depresiasinya itu kan cuma sebesar ini cost-nya dikurangi sama akumulasi depresiasi dibagi sama sisa masa manfaatnya 13.000. Sedangkan si P ketika dia udah beli dia kan nyatet depresiasinya tuh 15.000 tuh. Nah, kan ada selisih 2.000. Nah, 2.000-nya ini yang harus kita hilangkan gitu. Jadi kita masukkan dia sebagai realisasi profit, makanya kita mengurangi depresiasi expense-nya sebesar 2.000 setiap tahunnya. Nah, cuman karena 2018 dia itu kan nggak full tuh 12 bulan, makanya perlu dikali 4/12 lagi. Gitu. Kenapa dia depresiasi expense-nya itu harus di kredit dan akumulasi depresiasi harus di debit gitu. Depreciation expense di kredit. Nah, terus selanjutnya kita bikin jurnal terkait bagian NCI dan juga NCI expense. Jadi karena kita udah hitung tadi perhitungan income from S di 2018 itu kan udah sekalian hitung untuk NCI juga. Jadi kita tinggal masukin NCI expense itu sebesar 7.967. Terus dividennya si S berapa? Itu kan 10.000 dan selisihnya bakal masuk ke NCI equity ending gitu sebesar 2.033 gitu. Nah, kalau udah bikin jurnal eliminasinya, kita tinggal pindahin dia ke kertas kerja konsolidasi gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah ngerjain duluan, terus cuma mau saling nyocokin gitu. Jadi ini udah berusaha perkecil, pokoknya kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya angkanya given semua, cuma ada beberapa yang kita masukin sendiri, misalkan kayak ini cost method, berarti kan ada cost method, ya berarti ada dividen income. Ini kita masukin sendiri, terus ini juga kita masukin sendiri. Terus mana lagi ya masukin sendiri ini RE bikin. Nah, RE bikin sebenarnya di soalnya nggak ada keterangan ya RE bikinnya berapa. Jadi kini di sini kita pakai asumsi aja kita mau pakai berapa RE bikinnya gitu. Nah, terus untuk case-nya juga kita ngisi sendiri. Terus udah itu aja sih yang kita isi sendiri. Nah, habis itu untuk nyari nilai cash kan kita udah tahu nih nilai total liability sama equity-nya berapa segini. Jadi case-nya itu tinggal sebenarnya kan total aset sama total liability itu kan sama. Jadi untuk nyari cash bisa tinggal ini total liability dan total equity dikurangin sama aset-aset yang udah diketahui nilainya. Selisihnya masuk ke cash. Gitu. Nah, terus kita tinggal mindahin aja nih apa yang udah kita buat di jurnal eliminasi gitu. Jadi tinggal masukin aja selama jurnalnya benar, terus kita juga nggak keliru untuk masukin angkanya, masukin tempatnya di kolom mana, itu pasti ya asumsinya bener lah kayak gitu. Jadi udah dimasukin semuanya, terus udah ditotalin, udah dijumlahin, dikurangin, dapatlah hasilnya adalah total asetnya 7655.129. Ini dengan RE Begin yang aku pakai sebesar 500.000 gitu. Kalau misalkan mau pakai 350 juga bisa, misalkan bisa, tapi ini case-nya minus gitu. Jadi aku pakai 500.000 aja. Gitu. Oke, nah itu kalau misalkan pakai cost method. Oke, sekarang kita lanjut ke equity method. Nah, ini dengan soal yang sama, cuma ada sedikit perubahan aja. Mungkin jadi aku percepat aja. Untuk perhitungan ini sampai sini, sama banget. Ini sampai sini, mana tuh? Ini sampai sini juga sama.
Nah, tambahan adalah di jurnal umum terkait sama pengakuan income from S sama perolehan dividen. Jadi aku bikin jurnalnya aja gitu, karena dia nanti bakal membantu untuk perhitungan investment in S-nya gitu. Karena di cost method nilai investment in S yang dimasukin itu kan sebesar berapa sih awalnya gitu. Jadi kan dia nggak mencatat perubahan investment in S tuh. Nah, beda halnya kalau pakai equity method. Dia kan ada perubahannya tuh setiap akhir tahunnya kan biasanya bikin kan, misalkan penerimaan dividen gitu. Terus pengakuan net income kayak gitu. Nah, makanya ini aku bikin aja gitu supaya bisa bantu untuk berapa sih nilai investment in S yang kita tulis per 31 Desember 2018 gitu. Nah, jadi ini sampai sini sama, ini sampai sini juga sama gitu. Nah, ini aja paling di pengakuan income from S itu kan berarti kan pengakuan income from S kan ada net income, ada amortisasi dan lain-lain, berarti udah dicatat juga di sini. Berarti tinggal masukin aja jurnalnya itulah kalau jurnal umum ya, dia kan karena mengaku income berarti kan investmentnya nambah, makanya investment in S pada income sebesar 56.700. Dan ketika perolehan dividen itu kan ada eh itu pengurangan nilai investment in S-nya yaitu cash pada investment in S sebesar 90.000 gitu. Nah, jadinya ada kenaikan investment berapa? Ya, adalah 56.000 kurang 90.000. Ada kenaikan sebesar minus 33.300 gitu. Nah, terus masuk ke jurnal eliminasi, di bagian ini sama, ini juga sama. Nah, ini sih agak beda di eliminasi dividen income dan dividen S. Jadi kan dia ada income from S, terus income from S-nya tuh di debit dulu 56.700, terus dividen S-nya berapa di kredit dulu, nah selisihnya masuk ke investment in S. Gitu, kebetulan ini ngurang 33.300. Nah, terus ini unreleased land sama, equipment sama, release sama, bagian NCI juga sama gitu. Nah, terus tinggal masukin deh ke ke kertas kerja eliminasi. Ini tuh kan sebenarnya sama kayak udah aku jelasin tadi, paling di bagian investment in S-nya aja. Itu adalah total investment cost ditambah perubahan nilai investment in S selama tahun 2018. Karena ini kan yang dicatat di sini tuh per 31 Desember 2018 gitu. Makanya ditambah sama kenaikannya tadi yang dari income dan juga dari dividen gitu. Jadi 630.000 dikurang sama 33.300, dapatlah dia 596.700. Nah, terus ini juga sama, tinggal dimasukin aja selama jurnalnya benar, nominalnya benar, dan masukinnya ke kolom yang benar. Nanti ketika kita ngejumlahin untuk consolidated statementnya itu bakal balance sih, pas tengkara. Jadi nilainya ketika aku pakai RI-nya itu 500.000, karena kembali lagi di soal ini RI-nya nggak ada, jadi kita bikin sendiri aja, kita asumsiin, misalkan aku asumsiin RI biginnya si P itu adalah 500.000 gitu. Jadi dapatlah uh, total aset adalah sebesar 7655.129. Sama kayak ini. 7655.129. Jadi mau dia pakai cost method atau equity method, dia harusnya nilai total asetnya itu sama. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada keliru, boleh banget kok dikoreksi. Nanti bisa langsung PC aku, nggak apa-apa. Kasih tahu aja gitu, supaya aku nggak menyesatkan banyak orang lagi gitu. Ini pure cuma mau sharing-sharing aja supaya teman-teman juga termotivasi untuk latihan lagi gitu. Karena berkaca dari UTS kemarin yang ya kayak gitulah. Gitu. Jadi makasih udah menyaksikan sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Semangat belajarnya, semoga ujiannya lancar. Makasih.